Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Kasrul Selang STMT selaku Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Maluku mengadakan konferensi pers bertempat di lantai 6 kantor Gubernur Maluku. Konferensi pers tersebut membicarakan terkait kaleidoskop perkembangan COVID-19 di Provinsi Maluku dari bulan Maret sampai dengan Desember tahun 2020. Turut menjadi narasumber dalam kesempatan tersebut Dr. Berta Jen Kue MKes selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Patimura serta dihadiri oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Maluku dan media lokal. Nah, keterangan sampai hari ini kalau keterangan secara nasional seperti itu ya, sampai hari ini ada konfirmasi sudah 727.000 ya, dan ya teman-teman bersedia ya. Nah, sementara kadang di Maluku seperti apa kalau keterangan? Kadang di Maluku itu sampai hari ini sudah 5.693. Kemudian atau yang meninggal 79 dan dalam perawatan 1155, kemudian yang sembuh sudah 4.400. Nah, kalau kita lihat secara kabupaten seperti ini, didominasi memang Kota ya 3.900. Ini kalau punya sampai hari kemarin ya, ini sampai hari kemarin ya. Nah, yang paling kecil kasus itu ada di Serang Timur ya, Serang Timur. Dan kemarin juga dirilis oleh BPBD mengenai isolasi, atau semua kabupaten itu berwarna orange, kecuali Maluku Barat Daya itu zona merah dan Serang Timur itu zona kuning. Secara keseluruhan Maluku itu di warna orange ya, kayak minggu kemarin. Biasa mereka rilis setiap minggu, hari Senin atau hari Selasa. Nah, segera datang flashback saja kembali begitu kasus pertama ini kita punya relawan sampai hari ini ya, ada relawan kesehatan itu ada 421 orang, bahkan kita tahu di daerah lain ya, di daerah Katong ini ada khusus yang pernah jenazah ya, ini kemarin kita punya perkembangan kenapa kalau kondisi normal itu kira semua kepercayaan yang namanya kalau memikul atau memikul jenazah itu pasti kekuatan yang sangat baik ya. Tetapi dalam kondisi begini semua orang menghindari gitu ya, karena memang aturan yang begitu. Jadi kita harus ada khusus mereka yang itu membuat jenazah, teknik jenazah ya, atau dibantu oleh relawan dari TNI maupun dari Tentara. Nah, sementara kita punya kapasitas rumah sakit dan tempat-tempat isolasi pada hari ini itu adalah 511. Itu kalau tadi ada 1.100 itu berarti yang sisa itu ada karantina di rumah dan seterusnya. Nah, kita masih ingat ya, selain yang kasus pertama, kemudian kita punya PPKM, kira-kira untuk sedikit setelah punya perjalanan dari bulan Maret, lalu kita baru 22 Maret. Waktu itu kita punya masih di Jakarta, ya baru bisa di sini. Lain, nah ini kita punya anak rumah saja. Nah ini kita coba bicara, jadi khusus panggil di dekan ini. Ini sebenarnya apa yang terjadi di dua bulan terakhir dari 2007 terakhir ini. Kalau kata orang lihat kasus itu mulai meningkat ini di tanggal 23 November ya, tanggal 23 November ini ketemu kasus sampai bulan Desember ya. Jadi ketemu itu pernah sampai di puncak kalau dia grafik yang itu, grafik yang biru itu, warna biru itu, ini pasien-pasien ya. Jadi ketemu pernah puncak di 1313. Jadi ketemu itu pernah puncaknya itu di bulan Maret, bulan September kemarin, terus dia turun. Nah dia turun ini ketemu pikir mudah-mudahan turun dan turun sebentar terus di tanggal 23 November di bulan Maret ini. Nah pasiennya ini kalau atau periksa pasien 530 spesimen
itu kita dapat angka yang positif itu 322. Kemudian periode 30 November, nah ini kita bisa hitung dia punya yang namanya positif real ini. Jadi 61%, dia turun 17, dia naik 44%. Jadi positif real ini perbandingan antara yang positif dengan yang sampel yang kita periksa pertama kali ya, kalau kita periksa. Nah ini pernah sampai puncaknya itu di itu periode 14 Desember sampai 20 Desember itu ya, karena puncaknya di situ, kemudian turun lagi dan seterusnya. Slide. Nah ini kita orang bisa hitung dia punya positivity rate. Positive rate itu yang angka-angka itu tuh, yang warna hijau itu, ada yang 26, 28. Nah perbandingan antara yang orange itu, jadi yang biru itu adalah jumlah orang yang diperiksa, kemudian yang orange itu hasil yang positif, kemudian yang 26 itu adalah positive rate-nya. Satu daerah, satu kawasan, kalau misalnya yang orange dengan yang hijau 26 itu, misalnya di periode 23 November itu, coba dong lihat 23 November ke 29 November, kalau yang orange itu dia sama dengan yang hijau yang 26 itu berarti satu daerah itu kita bisa dibilang aman gitu ya. Nah kalau dia 3 minggu berturut-turut seperti itu ya, daerah itu sudah bisa melaksanakan kegiatan seperti biasa lah, sudah aman lah gitu ya. Jadi perbandingan antara yang hijau itu dengan yang orange gitu ya. Nah kata ini masih jauh nih. Di minggu pertama itu yang positif rate-nya 26, sementara kasus yang itu positif realnya 322, itu masih jauh ya, 26 dengan 322. Masuk di minggu berikut antara 28 dengan 96, masuk kayak begitu perbandingan itu. Nah itu harus katong turunkan, tugasnya katong di situ, menurunkan itu. Slide atau mundur dulu katong lihat di ini, mundur kesembuhannya itu ya ini. Nah angka kesembuhan katong kalau nasional itu di 82,1, katong masih di bawah nasional 78,3. Nah katong punya kematian yang di bawah nasional, katong 1,4, nasionalnya itu 3 gitu ya, kita angka kesembuhan. Nah, sampai kemarin ya tanggal 29. Slide terus. Nah ini yang katong coba bedah sedikit, dia punya meninggal akibat COVID nih. Jadi ada presentasinya seperti itu ya. Begitu kalau ini gejalanya, ini tanpa komorbid ya. Jadi 77,78% orang yang terpapar itu punya riwayat demam. Jadi demam ini mendominasi. Jadi begitu Bapak Ibu merasa demam, lalu kalian sudah mulai curiga-curiga tuh. Suhu itu ya, yang di atas 36,5 itu ya, itu ketong sudah bisa bilang demam. Kemudian ada batuk-batuk. Batuk-batuk itu ada 33,3%. Sekali lagi tanpa melihat komorbid atau penyertanya ya. Jadi untuk gejala ini ya. Kemudian ada demam, kemudian pilek, sakit perut, sesak napas dan seterusnya. Nah, kemudian yang meninggal, kasus yang meninggal ini kita belum lihat komorbidnya ya. Nah, ini yang 9,8 itu punya riwayat demam dan seterusnya. Slide. Nah kemudian ini kalau kasus meninggal katong kan 76 ya tadi ya. Nah 79. Nah kira-kira penyebarannya seperti ini. Kembali lagi memang kota Ambon ya karena pasiennya banyak. Nah ini yang kita sering bilang, terutama di kota Ambon belakangan ini banyak kasus kematian. Sekali lagi katong menghimbau bahwa saudara yang merasa tadi itu gejala-gejala demam, batuk dengan apa itu, ya segera ke fasilitas terdekat dulu. Nah, karena sekarang banyak kejadian begitu sudah kritis ke ICU atau ke IGD, ke IGD ternyata diperiksa PCR atau TCM dari 5 itu bisa 4, bahkan ada yang kadang-kadang semua positif. Nah dari 4 itu ada 1 yang tidak tertolong dan seterusnya gitu ya. Nah ini sangat disayangkan. Kalau kita tahu gejala dari awal, ini bisa
cerita bisa jadi lain ya, meskipun kematian adalah rahasia Tuhan, tapi kalau ketong berusaha, kejadian mungkin bisa jadi lain gitu ya, secepatnya ditangani gitu ya. Nah, kalau ketong lihat, ketong di Maluku punya kasus-kasus yang meninggal dengan komorbid ini, ternyata DM itu diabetes mellitus ya, itu 35%. Penyebab yang orang-orang meninggal punya penyakit penyerta itu lebih banyak penyakit paru ya, 43%, baru DM, dan yang penyakit-penyakit lain gitu ya. Sebelumnya sedikit tentang kenapa harus ada vaksin, tujuan vaksin ya. Jadi tujuan nanti untuk vaksin COVID ini membentuk kekebalan kelompok. Kan vaksin ini kalau tidak dalam jumlah yang banyak percuma juga gitu ya. Katakanlah misalnya kalau kita dalam rumah ada 10 orang, yang vaksin cuma 2 orang, yang 8 sing. Ini juga kan sing akan efektif gitu ya. Jadi harus kelompok, jadi harus banyak gitu kan. Jadi yang namanya herd immunity itu ya. Kemudian yang kedua, menurunkan kesakitan dan kematian tentunya ya. Karena yang terpapar itu kalau misalnya usia produktif, berapa ketemu sangat disayangkan kan, tidak bisa berproduksi dan seterusnya. Kemudian melindungi dan memberikan sistem kesehatan secara menyeluruh. Itu artinya apa? Dengan adanya COVID kemarin sampai hari ini, itu katoran punya konsentrasi lebih banyak ke COVID gitu. Sementara katoran juga sistem kesehatan yang lain ya. Ada yang orang bilang esensial kesehatan itu bagaimana TBC, bahkan kadang-kadang orang bilang kenapa mesti COVID, 1 tahun itu orang TBC mati juga lebih banyak dari COVID, orang jantung juga meninggal lebih banyak kira-kira gitu ya. Nah kalau katong punya energi habis tentang COVID, maka esensi kesehatan yang lain gitu. Nah, dengan adanya ini, maka kita bisa melihat lagi esensial kesehatan yang lain. Dan yang berikut, tentu itu prioritas ekonomi dan seterusnya. Nah, kembali ke orang lihat profil tenaga kesehatan yang menjadi prioritas pertama nanti untuk divaksin. Jadi kriterianya, petugas kesehatan dan penunjang di garda depan, gitu ya. Kemudian petugas lapangan yang melakukan pelacakan, yang tadi Ibu Dokter bilang. Kemudian berusia di atas itu, kemudian harus sehat dan komorbidnya terkontrol. Katong ini minimal ya, mau bilang saya ada komorbid salah juga kan. Minimal darah tinggi sedikit, badan-badan sakit sedikit adalah gitu ya. Tapi dalam hal kontrol gitu ya, tidak punya komorbid yang kritis, yang berat dan seterusnya. Kemudian terdaftar di katong punya basis data. Itu katong di Ambon atau di Maluku kurang lebih ada 12.000-an orang. 12.202 orang, dan penyebaran per kabupatennya seperti itu. Yang paling banyak ada di Ambon, kemudian paling sedikit ada di Tual ya, 435 dan seterusnya. Slide. Nah, ini prioritas-prioritas yang akan kita melakukan vaksin nanti. Ini per kabupaten, per kelompok. Jadi kalau yang tenaga kesehatan tadi nakes ada 12.200 itu, kemudian mereka-mereka yang di pelayanan publik, mungkin di PLN, PDAM dan seterusnya ya. Kemudian ada lansia yang di atas 60. Ini seperti ini penyebaran per kabupaten kota. Kemudian masyarakat yang rentan. Nah, masyarakat rentan ini perempuan yang misalnya perempuan tapi terpaksa harus kerja, kemudian ada mungkin ibu-ibu hamil, kemudian penyandang itu disabilitas dan seterusnya ya, para pekerja informal yang perempuan-perempuan gitu yang akibat gender tadi itu ya, akses gender. Kemudian masyarakat dan pelaku ekonomi. Jadi mereka-mereka yang bekerja, yang menggerakkan sektor-sektor ekonomi, kira-kira gitu ya. Ini jumlahnya katakan di Maluku 1.257 orang. 1.257.651 orang. Kalau kita tahu dapat 2 dosis berarti kali 2 ya, kalau dosisnya gitu ya. Terus slide. Nah, apa yang ketong bikin dan apa yang akan ketong bikin dalam rangka vaksin ini? Untuk pelatihan kepada vaksinator. Jadi orang yang melakukan vaksinasi namanya vaksinator nih, tenaga-tenaga kesehatan. Ini ada ketong akan melakukan pelatihan. Kemudian penetapan fasilitas kesehatan oleh dinas kesehatan setempat. Jadi melaksanakan menetapkan tempat-tempat apakah puskesmas, rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya sebagai tempat untuk melaksanakan vaksin. Jadi harus di-SK-kan oleh kepala dinas setempat. Kemudian penetapan dan pendataan sasaran. Nah, secara nasional sudah disepakati dan sudah ditentukan bahwa BPJS itu yang melaksanakan ini, yang melaksanakan melalui apa nih,
Jadi BPJS itu ada yang namanya P-Care ya, ada aplikasi P-Care di BPJS Kesehatan itu. Nah sekarang mereka pakai itu P-Care, tapi ada tambah vaksinnya di sana. Jadi ada aplikasi P-Care vaksin, P-Care vaksin oleh BPJS. Nah semua kabupaten kota harus menetapkan vaskes-vaskesnya. Kemudian harus menentukan tiap kabupaten ada PIC-nya. PIC itu kan semacam apa ya? Nah, itu sudah. Jadi PIC dia yang nanti melakukan pendataan dan seterusnya ditugaskan. Nah, semua harus minimal satu vaskes itu bisa 2 orang gitu kan. Nah, PIC ini yang nanti dikasih user ID-nya oleh BPJS. Nah, dia yang nanti mendata. Nah, data ini sudah dikerjasamakan dengan Kominfo, dengan Telkomsel dan seterusnya. Jadi masyarakat tidak lagi mendata ke BPJS. Jadi kalau ini barang sudah ada, PIC-nya sudah ada. Nah, untuk katon di provinsi, kabupaten ini yang menetapkan vaskes itu baru 3 gitu ya. Baru ada 3 kabupaten, yang lain belum. Nah, kita harapkan secepatnya teman-teman di kabupaten menetapkan fasilitas-fasilitas kesehatan. Karena begitu ditetapkan, baru BPJS kasih user ID untuk mereka punya PIC. PIC-nya yang tukang input dan macam-macam tugasnya itu ya. Nah, masyarakat tidak perlu lagi mendaftar dan seterusnya. Jadi ketemu nanti kalau sudah terdata dengan baik, ininya sudah jalan, maka tiba-tiba nanti muncul di katong punya itu. Tiba-tiba nanti katong punya HP ini tiba-tiba muncul di handphone itu, ditanya gitu. Ada notisi yang ada di situ, nanti ditanya apakah Anda bersedia divaksin. Kalau katong jawab bersedia, nanti baru dia yang tentukan. Misalnya saudara Heri misalnya, nah itu nanti vaksin di Puskesmas Batu Merah, tanggal berapa, jam berapa. Jadi supaya tidak ada kerumunan di daerah-daerah, di tempat-tempat vaskes itu. Nah itu, jadi karena ini basisnya harus melalui BPJS. Nanti masyarakat bertanya, kalau beta yang anggota BPJS bagaimana? Sing pakai. Pokoknya ini semua masyarakat bisa diakses di situ. Mau anggota BPJS kah, mau bukan, yang penting masyarakat warga negara Indonesia dia bisa diakses ke situ. Dan masyarakat tinggal di rumah saja, tidak perlu mendaftar dan seterusnya. Sekarang sistem sudah lagi bekerja. Jadi katong punya data HP yang ada di Telkomsel maupun di yang tempat lain, itu sudah mulai bekerja sekarang. Tiba-tiba nanti masuk di beta pertanyaan, "Oi, beta siap divaksin." Nanti di situ dia bilang, "Oh, berarti saudara supaya tidak terjadi kerumunan dan macam-macam diatur. Vaksinnya di mana, jam berapa, kapan, hari apa, tanggal berapa." Nah, itu sekarang. Jadi katong lagi tunggu yang pertama tadi penetapan vaskes, katong baru 3 kabupaten, yang lain 8, katong harapkan cepat menyusul. Kemudian sekarang ini penetapan dan pendataan sementara secara IT ini sementara jalan. Nah, kemudian kalau sudah ada vaksinnya, berarti tinggal katong tunggu saja. Karena mereka sudah mulai bekerja tadi, mengelompokkan dan macam-macam.